Baik, kali ini kita akan bagaimana melakukan perhitungan dengan metode GAN ya. Jadi, pertama-tama saya jelaskan teorinya terlebih dahulu. Jadi GAN di sini adalah arsitektur yang terdiri dari dua jaringan. Dia berbentuk generator dan diskriminator, keduanya saling berkompetisi. Nah, keduanya di-training secara bersamaan dengan tujuan yang berbeda. Nah, terkait dari rumus GAN, terkait dari generator dan diskriminator, serta fungsi aktivasinya, yang pertama adalah generator. Nah, tujuannya adalah si generator berusaha untuk menghasilkan fixed data ya, atau data palsu yang serupa dengan data realnya. Nah, inputnya, generator menerima input berupa noise vector, yaitu variabel Z, biasanya diambil dari distribusi Gaussian atau uniform. Outputnya yaitu fake data atau data palsu, variabelnya GZ. Nah, yang diharapkan serupa dengan data aslinya. Nah, di sini secara rumus generatornya kita mencari GZ yaitu theta G, di mana G adalah jaringan generator dengan parameter theta G dan Z adalah noise vector yang diambil dari distribusi ATA atau random distribution. Lalu fungsi loss untuk generator. Nah, di sini ada fungsi loss, yaitu tujuannya adalah si generator untuk menipu si diskriminator. Nah, sehingga pada loss generator atau LG berhubungan dengan seberapa baik diskriminator menilai data palsu sebagai data asli, yaitu di sini notasinya LG. Nah, untuk mencari loss, fungsi loss untuk generator. Nah, di sini DGZ adalah probabilitas dari diskriminator bahwa data yang dihasilkan oleh generator adalah real. Nah, sedangkan diskriminator ya di sini tujuannya adalah berusaha untuk membedakan antara mana data asli dan mana data palsu yang dihasilkan oleh jaringan generator. Nah, inputnya adalah berupa data dari diskriminator, menerima input berupa data asli. Jadi inputnya diskriminator menerima input berupa data asli X atau data palsu GZ dari si generator. Nah, outputnya berupa skala. Biasanya kalau di data time series antara 0 dan 1 yang merupakan probabilitas bahwa input adalah asli. Nah, rumus diskriminator dx atau theta d, di mana d adalah diskriminator dengan parameter theta d. Dan x adalah data asli atau real yang berupa data asli atau hasil dari generator atau GZ. Nah, di sini juga ada fungsi loss untuk diskriminator. Jadi, untuk generator tadi juga ada fungsi loss-nya, diskriminator juga ada fungsi loss-nya. Nah, diskriminator ingin memaksimalkan kemampuannya untuk membedakan antara data asli dan data palsu. Jadi, dia memvalidasi mana di data asli dan data palsu. Sehingga pada loss diskriminator terdiri dari dua bagian. Jadi, yang pertama EX. Nah, ini jadi pertama EX di sini, lalu yang kedua di sini ada EZ. Nah, secara definisi, dx adalah probabilitas bahwa diskriminator menilai input X sebagai data asli, sedangkan dgz adalah probabilitas bahwa diskriminator menilai output generator atau GZ sebagai data palsu. Jadi dia bisa membedakan karena inputannya adalah terdiri dari dua bagian untuk fungsi loss dari diskriminator.
Lalu fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi di sini ada dua, fungsi tan dan fungsi sigmoid. Nah, untuk generator, karena biasanya layer terakhir pada generator menggunakan fungsi tan, terutama untuk gambar atau image yang dinormalisasi antara -1 dan 1. Nah, sedangkan sigmoid, nah di sini outputnya rentangnya 0 sampai 1. Berikut juga dengan diskriminator. Nah, layer terakhir yang bisa digunakan di sini diskriminator biasanya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, memberikan probabilitas antara 0 dan 1. Nah, selain itu, pada hidden layer, generator maupun diskriminator biasa menggunakan fungsi aktivasi seperti ReLU atau Rectified Linear Unit atau likely ReLU ya. Nah, fungsi aktivasi ReLU biasanya kita menggunakan ReLU X, di mana dia mencari nilai maksimal 0 dan X. Lalu fungsi aktivasi leaky ReLU rumusnya adalah jika X berada di lebih dari 0, jika alpha X, yang menyatakan alpha X ya, jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi ada ambang batas, batas atas dan batas bawah. Nah, proses optimasi yang ada di GAN ini menggunakan metode Minimax. Contohnya pada Minimax game, di mana generator mencoba meminimalkan loss sementara diskriminator mencoba memaksimalkan. Nah, secara formal, objektif GAN dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, min G generator, max D diskriminator. Jadi ada min dan max berdasarkan dua jaringan tersebut. Berarti terhadap VDG ini ada dua persamaan yang digabungkan, yaitu EX dan EZ. Jadi sama seperti tadi fungsi loss di diskriminator. Nah, penjelasan rumus di atas, dasar dari GAN itu adalah termasuk dari generator dan diskriminator. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan, contohnya di bawah ini adalah step by step iteration mini batch stochastic gradient descent dari generatif adversarial network. Referensinya di Ian Goodfellow ya. Jadi ada algoritmanya GAN dan di sini ada iterasinya. Nah, terkait dari beberapa iterasi dioptimasi di sini, kita bisa menerapkan di materi numerik yaitu Euler. Nanti saya jelaskan di penggunaan perhitungannya. Ya, jadi bisa mencari nilai terkecil dan nilai yang terbesar berdasarkan iterasi Euler. Nah, setelah dilakukan beberapa iterasi secara generate time series, maka semakin mendekati target dari time series tersebut. Nah, jika dilakukan simulasi, si generator bisa belajar dari error untuk memperbaiki outputnya dan mendekati data target seiring waktu yang kita kehendaki berdasarkan iterasi dan epoch. Nah, ini adalah penggambaran cara kerja GAN pada dataset time series atau numerik. Nah, di sini kita perhatikan untuk langkah-langkah dasar yang perlu kita ikuti, yaitu parameter awal, yaitu tadi didasarkan noise, yaitu Z. Jadi diambil vektor noise berdasarkan distribusi. Ya, ini bisa kita lakukan distribusi normal. Ya. Misalkan ada 5 elemen dalam vektor noise dengan nilai acak. Kita bisa lakukan nilai acak yang dihasilkan dari distribusi normal. Nah, sedangkan X dihasilkan dari data real yang dilakukan beberapa nilai tetap untuk contoh yang sederhana. Contohnya array 1-5 nilainya. Lalu rumus generator, nah di sini GZ
untuk menghasilkan data palsu berdasarkan input noise-nya di variabel Z. Menggunakan fungsi linear secara sederhana, GZ sama dengan AG kali Z plus BG. Di mana AG dan BG adalah parameter yang diupdate selama proses pelatihan. Nah, di sini ada beberapa update selama proses pelatihan. Nah, sedangkan rumus diskriminator di sini di DX yang memberikan probability apakah suatu data itu asli atau fake atau palsu. Contohnya, berarti di sini DX 1/1 plus eksponensial pangkat EW, jadi W-nya di sini weight dikali X. Di mana W di sini adalah parameter yang diupdate selama pelatihan. Jadi keduanya, generator dan diskriminator, sama-sama saling mengupdate jaringannya. Maka disebut dia mempunyai jaringan masing-masing yang berkompetisi. Lalu fungsi loss. Nah, fungsi loss di sini yang pertama untuk generator, di mana DGZ adalah hasil dari diskriminator pada data fix yang dihasilkan oleh generator. Nah, loss untuk diskriminator, di mana DX adalah hasil diskriminator pada data asli. Jadi, keduanya yang menghasilkan data palsu dan data asli juga mempunyai loss antara masing-masing yang dihasilkan. Nah, penggunaan rumus kita lakukan di Excel ya. Dengan contoh rumus sigmoid di sini gunakan probability DX DGZ, ya, yaitu untuk digunakan neural network pada probability antara 0 dan 1, DX 1/1 plus eksponensial pangkat min W kali X. Jadi X-nya input, W-nya adalah bobot yang disesuaikan dengan skala data di X. Nah, yang kedua, langkah-langkahnya adalah kolom input, ya, kita masukkan untuk data realnya X, lalu dan data generate GZ ke dalam dua kolom yang berbeda, ya, kita masukkan. Lalu bobotnya dia mempermudah perhitungan, kita cari W-nya, kita masukkan 0,5. Lalu rumus sigmoidnya menggunakan sigmoid perhitungan probability dari diskriminator. Nah, di sini kita menghitung DX untuk data asli, di mana baris pertama data asli X sama dengan 1. Yang hasilnya diharapkan rumus ini adalah nilai probability dari fungsi sigmoid data asli. Nah, ini contoh. Sebelum contoh, ini menghitung DGZ ya untuk data palsunya. Nah, di sini dihasilkan oleh generator. Rumus serupa yang dapat digunakan misalkan nilai generator generate data GZ di baris pertama. Nah, di sini adalah probabilitas output diskriminator untuk data palsu. Nah, contoh yang dihasilkan, nah di sini kan ada beberapa kolom, noise, generate data yaitu GZ, real data X, DX real hasil dari generate, DGZ dari hasil data palsunya, lalu ada loss diskriminator dan loss generator. Jadi kita coba penerapannya di Excel untuk perhitungan menggunakan dua jaringan ya, generator dan diskriminator. Nah, baik, di sini saya akan mencontohkan simulasi perhitungan dari GAN terkait dari generator dan diskriminator dari kedua jaringan tersebut. Nah, di sini untuk training ada X1, X2, X3, dan X4. Berikut juga dengan target dan prediksinya. Nah, di sini kita inputkan X1, X2, X3 sampai X4, 0 dan 1. Nah, kalau kita lihat ini tidak hanya sekedar 0 dan 1, tapi pecahan ya. Nah, di sini jika kita pasangkan berdasarkan random nilai inputnya, dia akan berubah sewaktu-waktu berdasarkan nilai
randomnya. Targetnya tetap, di sini kita masukkan target nilainya dan untuk prediksinya. Nah, di sini saya menggunakan jaringan neural network ya dengan satu hidden layer ya, satu hidden layer. Jika kita lihat di sini untuk learning rate-nya 0,5, maka untuk bobotnya di sini dimulai dari 0,05 ya. Jadi W12-nya 0,1, kelipatan dari 0,5 sampai dengan bias 1 ya. Lalu network 1 adalah substitusi dari sigma, di mana perkalian input dan bobot. Dan seterusnya sampai W21 muncul network 2, lalu network 3 ya. Di W31 network 3, lalu di sini output hidden 1. Nah, output hidden 1 didapat dari 1 dibagi 1 plus eksponensial min L4. Nah, L4 di sini network 1, hasil dari network 1. Lalu OH2, ya di sini disesuaikan jadi network 2, substitusinya. OH3 output hidden. Lalu bobot WH1, WH2, dan WH3 kelipatannya. Lalu bias output didapat, network outputnya. Nah, di sini untuk network outputnya didasarkan dari substitusi dari OH1 sampai OH3, WH1 sampai WH3, dan bias outputnya. Nah, lalu ada network output dan network output dan output. Nah, di sini didapatkan dari 1/1 plus eksponensial min AF4. Nah, AF4 ini nilai dari network output yang didapat. Ya. Nah, error didapatkan dari E4. E4 di sini berdasarkan targetnya dikurangi AG4. AG4 adalah hasil outputnya pangkat 2. Maka didapat hasil errornya. Nah, dalam satu iterasi ini, ya, kita perhatikan dalam satu iterasi ini, untuk iterasi berikutnya, kita akan mengupdate dari bobot sebelumnya. Contohnya, nah di sini kita lihat di W11. Nah, oke. Sebelumnya saya jelaskan yang di prediksi yang baris pertama ya. Nah, ternyata untuk memprediksi baris pertama, maka AG4 di sini adalah outputnya ya, hasil output. Jika dia lebih besar dari 0,5 ya, maka dia bernilai 1 atau sebaliknya dia bernilai 0. Nah, maka di sini prediksinya adalah sama dengan 1. Nah, kita lihat untuk update bobot di iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua, di baris kedua ya, dia akan mengupdate dari bobot sebelumnya. Nah, contohnya di sini G4 dikurangi D1 0,5, jadi G4-nya adalah 0,05 ya, dikurangi 0,5 dikali min 2 E4, di mana di sini adalah targetnya E4 dan AG4 kita ambil di outputnya, output hasil iterasi pertama. Nah, dikali AG4, ya, tadi outputnya, dikali 1 min AG4 dikali ya AB4. Nah, AB4 di sini adalah WH1. Nah, WH1 dikali Y4, Y4-nya adalah OH1, dikali 1 min Y4 dikali A4. A4-nya adalah
input yang sebelumnya di X1. Nah, begitu seterusnya terjadi update sampai kita lihat di ini sama terkait dari network 1. Kita klik, dia akan melakukan substitusi secara sigma, input, dan bobot. Nah, kita lihat di OH1, OH2, OH3, nah WH1. WH1 di sini didapat dari AB4, di mana di sini berdasarkan WH1 ya. AB4 sebelumnya, WH1 yang sebelumnya, nilai sebelumnya dikurangi D1. D1-nya di sini 0,5. Lalu dikali min 2 dikali E4. E4-nya adalah targetnya. Dikurangi AG4. AG4 di sini output. Dikali AG4 output, dikali 1 min AG4 dikali Y4. Y4-nya adalah iterasi di OH1 sebelumnya. Maka di sini didapat WH1. Nah, network iterasi kedua, network output-nya sama ya. Untuk perhitungannya mulai dari OH1 sampai OH3, WH1 sampai WH3, bias output. Lalu output-nya di sini 1/1 plus eksponensial min AF4, yaitu di network-nya. Nah, error-nya juga E5. Jadi E5-nya di sini target dikurangi AG5. AG5 adalah output-nya di pangkat 2. Nah, di sini saya jelaskan sampai iterasi kedua ya. Kita akan hubungkan dengan generator dan diskriminator. Nah, tadi secara teori sudah dijelaskan untuk noise, generate data GZ, real data X, DX secara real data, DGZ fixed data, lalu ada loss discriminator dan loss generator. Nah, kalau kita lihat noise Z-nya itu didasarkan dari error yang didapatkan dari iterasi pertama. Error di sini saya menghubungkan dengan error di iterasi pertama. Lalu generate data, nah generate data di sini 1,5 dikali AL4. Nah, AL4 di sini berdasarkan dari noise-nya, ditambah 0,5. 0,5 didasarkan dari bobotnya. Nanti saya jelaskan kenapa kita memilih dari 1,5, karena terkait dari optimasi. Nah, lalu di sini real datanya didasarkan dari output-nya. Ya, output dari iterasi pertama. Ya. Karena di sini saya bulatkan ya. Jadi kalau kita lihat dari pecahannya dia sama, nilainya berdasarkan output di iterasi, di tiap iterasi. Biar kita lebih mudah, kita bulatkan menjadi satu. Kita hilangkan pecahannya. Nah, lalu dx real, ya, variabel dx. Nah, ini yang dimaksud tadi rumusnya 1/1 plus E, jadi eksponensial min W kali X. Nah, min W-nya di sini adalah 0,5 dikali AN4, yaitu real datanya. Real data. Nah, dia. Lalu DGZ, fake datanya, didasarkan dari 1/1 plus eksponensial dari 0,5 dikali AM4, yaitu generate data GZ-nya, variabel GZ-nya. Nah, sedangkan loss discriminator, ini ada suatu fungsi, kalau di Excel itu ln, logaritma natural,
Jadi karena loss tadi kan ada dua persamaan. Kalau tidak salah tadi EX sama EZ. Nah, itu. Jadi keduanya. Nah, logaritma atau mencari fungsi loss di sini, atau disebut dengan logaritma natural, itu didasarkan dari Euler, metode Euler di numerik, yaitu mencari nilai terkecil, ada batas nilai terkecil, dan ada bisa nilai terbesar, berdasarkan hasil dari iterasi di Euler. Nah, ini sama untuk loss generator, diambil dari DGZ fix loss generatornya, diskriminatornya diambil dari DX dan DGZ. Sini. Nah, jika kita buat iterasi seterusnya, di setiap iterasi, ini contohnya satu epoch, dia mempunyai berapa ini? Ada 20 iterasi. Nah, di setiap iterasi, berdasarkan neural network-nya di sini, dia akan mengupdate. Nah, berdasarkan apa? Bobotnya, kalau kita lihat dari neural network-nya. Karena yang diambil dari neural network-nya itu adalah output hasilnya dan error-nya. Nanti kita masukkan di perhitungan berdasarkan generator dan diskriminator. Nah, saya coba jelaskan dari nilai generate data, kenapa di sini menggunakan nilai 1,5. Nah, pada nilai 1,5, jadi tidak menyebutkan hanya 1,5 saja ya. Nilai 1,5 dan 0,5 itu adalah parameter yang ditetapkan secara manual untuk memberikan slope atau kemiringan dan bias pada output generatornya. Nah, di sini koefisien tersebut mengatur seberapa cepat atau seberapa besar output generator berubah ketika noise berubah. Nah, berarti apa? 1,5 dia mengandalkan skala dari noise Z-nya. Mengandalkan skala dari noise Z-nya. Nah, sehingga data yang dihasilkan tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Karena jika nanti terlalu kecil atau terlalu besar, berdampak pada hasil yang dihasilkan oleh si generator. Si generator. Nah, dalam praktek dengan metode GAN, nilai 1,5 di sini dianalogikan sebagai parameter bobot yang dipelajari oleh generator selama proses training atau pelatihan. Nah, oleh karena itu, optimisasi misalnya melalui contohnya Backpro dan gradient descent dalam suatu jaringan neural, parameter ini seperti diupdate secara bertahap menyesuaikan dari distribusi data realnya. Nah, oleh karena itu, nilai 1,5 itu yang terjadi pada variabel GZ ya, yaitu berfungsi untuk mengatur seberapa besar perubahan data palsu yang dihasilkan oleh generator terhadap input noise. Nah, jika kita lakukan suatu nilai yang berbeda, misalkan Anda mengganti di sini nilai yang kecil 0,5, maka data yang akan dihasilkan akan berubah lebih perlahan seiring perubahan dari input Z-nya. Ya, jika digunakan nilai yang besar, contohnya di sini lebih dari 1,5 ya, 2,0, maka output generator akan lebih besar bervariasi dan mungkin terlalu besar untuk diskriminator yang menggunakan fungsi sigmoid. Nah, berikut penjelasan dari cara perhitungan dengan dua jaringan generator dan diskriminator.